Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian yang budiman, kali ini kita bicara tentang teori relasi manusia. Karena begini, bagaimanapun juga sebuah wirausaha, sebuah wira swasta, jika tidak memahami salah satu teori tentang bagaimana bisnis manajemen pemasaran, tentu akan mengalami kendala. Rekan-rekan sekalian, teori relasi manusia merupakan pengembangan dari teori eksperimen Hawthorne Studies, yang pada dasarnya teori ini berargumentasi bahwa manusia selalu melakukan respon terhadap konteks sosial dimanapun dia berada, lingkungan masyarakat awam, strata sosial menengah, dan kaum bangsawan, berjuis, tuan tanah, kaum pebisnis atau bisnismen. Oleh karena itu, dalam organisasi bisnis, konteks sosial ini meliputi norma yang perlu disepakati oleh kelompok pebisnis. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa perhatian manajer atau pimpinan terhadap bawahannya akan meningkatkan tingkat penerimaan sekaligus tingkat kepuasan dari bawahan, sehingga tingkat penerimaan sekaligus tingkat kepuasan akan mendorong tercapainya peningkatan sebuah perusahaan atau kewirausahaan atau sebuah industri. Salah satu kontribusi teori manusia, relasi manusia, adalah seorang yang sangat dikagumi, yang telah mencetuskan teori relasi, Abraham Maslow. Dia menyatakan bahwa perilaku manusia dimotivasi oleh keragaman kebutuhan yang dihadapinya. Setiap manusia berbeda kebutuhan yang ingin dia penuhi. Hierarki kebutuhan termasuk kebutuhan insentif, keuangan, kebutuhan akan kepuasan batin, atau penerimaan sosial. Maslow beranggapan bahwa kontribusi berharga mengenai dinamika dan relasi manusia antar manusia. Tidak mau bekerja seseorang itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, malas. Kebudayaan seseorang tidak biasa kerja. Mungkin gennya memang tidak memiliki semangat kerja, apatis, tidak optimis. Yang kedua, mungkin dia butuh energi, tenaga, belum makan, belum sarapan. Yang ketiga, faktor usia. Yang keempat, ada janji, reward. Apabila mendapatkan hasil atau reputasi, prestasi kerja, tentu akan ada imbalan yang meyakinkan. Ini teori relasi manusia perlu ditanamkan bagi setiap manajer, bagi setiap pemimpin industri, perusahaan sekecil apapun yang Anda manajemen. Jika Anda menerapkan teori relasi manusia, menyenangkan karyawan, menyenangkan bawahan, memberi support, memberi reward, memberi imbalan upah kerja setiap akhir tahun atau setiap target pencapaian penghasilan, maka mereka akan setia. Dengan sendirinya perusahaan yang Anda pimpin, dengan sendirinya orang-orang yang Anda manajemen, dengan sendirinya perusahaan Anda
akan melebarkan sayapnya menjadi perusahaan bisnis kerajaan yang terbesar, kerajaan bisnis yang terbesar. Nama Anda akan termasyhur, produk Anda akan dicari orang, maka seluruh orang akan mengeluk-eluk Anda. Dengan sendirinya Anda menjadi seorang yang memiliki super power di bidang bisnis atau kewirausahaan. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi, teori relasi manusia yang telah dicetuskan, dikembangkan oleh Abraham Maslow adalah teori yang tidak bisa diabaikan bagi orang-orang yang ingin cenderung mengembangkan kewirausahaan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.